Mari kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di mana kita seringkali mendengar kalau orang melahirkan itu selalu ada pesan-pesan. Seperti saya waktu dulu, waktu mengandung dan mau melahirkan, itu orang tua saya berkata apa? Kamu nanti kalau sudah melahirkan, jangan suka makan pedes, katanya gitu. Nanti anakmu bla 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 gitu. Tapi bagaimana saya suka pedas, saudara? Saya langgar. Dan apa akibatnya? Buktinya anak saya suka ngomong dan pinter ngomong kan gitu. Jadi rupanya kadang-kadang nasihat orang tua bisa benar, tapi kadang juga ini. Tetapi beda dengan pesan yang diberikan Tuhan sama kita. Nah, karena itu apa yang harus kita pelajarin saat ini? Kita udah sering saat ini ada beberapa banyak Natal dirayakan. Kemarin saya lihat juga saudara kita merayakan Natal begitu ramai sehingga saya tidak bisa parkir seperti itu. Nah ini, karena itu mari kita belajar hari ini temanya pesan Natal. Tidak asing lagi kita buka di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Apa pesan Natal itu? Mari kita buka di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya semua, baik yang di rumah-rumah, ya, ayo dibuka. Kalau nggak ada Alkitabnya mungkin sudah pakai handphone, ayo pakai handphonenya dibuka. Jangan buka WA terus, jangan buka Facebook, YouTube, tapi bukalah firman Tuhan. Ya, Facebooknya harus Facebook yang ibadah sekarang ini kita. Saya yakin Jemaat Kenosis Imamat Rajani lagi beribadah bersama-sama dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita baca firman Tuhan ini. Di dalam ayat 8 sampai 14 demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, bahwa kita di sini pesan Natal apa? Kalau tadi saya bilang waktu saya melahirkan dikatakan kamu jangan makan pedas. Bukan hanya jangan makan pedas, tapi dikatakan juga begini saudara, katanya, kamu di sini ya, kalau kamu sudah melahirkan, kamu harus, teman-teman juga berkata apa? Minum jamu. Jamu itu habis melahirkan, jamu 40 hari. Seperti itu saudara. Lalu saya mengikutinya. Supaya apa? Supaya sehat katanya. Nah, inilah yang dinasihatkan atau dipesankan kepada saya. Sebagai apa? Sebagai anak yang dimana orang tua saya itu orang tua saya kasih pesan dan teman-teman saya untuk saya supaya sehat. Nah, karena itu saya mau taat juga. Nah, ini demikian juga Tuhan pesan sama kita melalui malaikatnya. Di sini dikatakan ayat 10 apa dikatakan itu? Ayo kita sama-sama membacanya. Ayat 10 dikatakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka,
Jangan takut. Apa dikatakan? Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah ini dikatakan apa? Jangan takut karena sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tadi nyanyinya apa? Tak usah ku takut, Allah menjagaku, betul. Nah ini firman Tuhan apa? Dikatakan tak usah takut. Kalau lagunya tadi, di sini dikatakan jangan takut. Ya, di sini malaikat waktu datang dikatakan jangan takut. Kenapa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kita seringkali menghadapi ketakutan-ketakutan, betul enggak? Nah, ketakutan-ketakutan itu membuat terhambatnya mukjizat, saudara. Atau ketakutan-ketakutan itu membuat kita nggak mendapatkan sukacita. Karena itu seringkali ketakutan itu melalui apa? Ketakutan itu melalui pikiran kita. Pikiran kita dihantui ketakutan. Ya, pikiran itu. Kita lihat Ayub contohnya. Dia gelisah. Coba tolong dibacakan saudara Yosi. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Nah ini dikatakan di situ apa? Karena ketakutannya Ayub itu berkata apa? Mari kita buka semua. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Di dalam ayat 24-nya dia katakan apa? Gelisah aku, gelisah hatiku. Dan juga ada ketakutan-ketakutan lain yang dikatakan di situ. Ayub ya 3 ayat 25 sampai 26. Silakan saudara Yosi membacanya. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Karena yang kutakutkan dan kucemaskan itu yang terjadi. Coba lanjutkan. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah ini, akibat ketakutan, gelisah, tidak ada ketenangan. Betul nggak? Nggak bisa tidur. Kadang-kadang kalau saya lewat di jalan, ada orang, ada gerobak, orang tidur di gerobak. Saya berpikir, waduh orang ini tidurnya nyenyak sekali walaupun di gerobak. Sedangkan ada teman saya tidur di tempat tidur yang empuk, yang enak, rumahnya mewah, gak bisa tidur. Dia bilang, aku gak bisa tidur, tolong, aku gak bisa tidur. Inilah kalau apa? Ketakutan di dalam pikirannya. Kenapa? Karena dia banyak utang, saudara, ya kan? Karena dia anaknya yang suka ngelawan. Jadinya pikiran. Padahal Tuhan bilang apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan memelihara engkau. Itu ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Nah ini yang dikatakan firman Tuhan. Kadang ketakutan yang kita hadapi yang membuat kita takut, yaitu pikiran kita sendiri. Sehingga kita tidak tenang dan gelisah. Yang kedua, ketakutan itu apa? Kita lebih banyak mendengarkan kata-kata orang. Sehingga membuat takut. Contohnya Saul. Saul itu sampai Tuhan bilang, aku menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Karena dia tidak mau taat kepada Tuhan, malah dia taatnya sama masyarakat, rakyatnya. Seperti itu. Kalau kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 15, di situ ayat 24, di situ dikatakan bahwa Saul berkata, aku takut kepada rakyat. Takut ditolak. Nah, ini yang membuat dia dia mendengarkan dari rakyat sehingga Tuhan marah sama dia. Tuhan menyesal dan marah sama Saul. Karena itu, ini yang membuat ketakutan yang kedua. Yang pertama yang membuat ketakutan apa? Pikiran kita. Pikiran kita sendiri. Seperti Ayub waktu dia ketakutan. Yang kedua, di mana ketakutan itu karena apa? Mendengar kata-kata orang. Sehingga ketakutan. Contohnya, kalau sekarang ini COVID-19, ya toh? Varian baru. Wah, takut.
Tapi apa? Di sini kita bisa nggak perlu takut ya. Sayangnya kalau takut apa nggak kemana-mana saudara, nggak bekerja, mengurung diri, menderita, bahkan menjadi sakit. Ketiga, ketakutan apa lagi? Kita lebih takut karena apa? Mengandalkan manusia. Seperti itu. Mengandalkan manusia dan daripada kepada Tuhan. Artinya nggak takut kepada Tuhan, tapi malah mengandalkan kepada manusia. Artinya apa? Bergantung kepada manusia. Ini kata Tuhan apa? Terkutuklah. Kalau orang yang mengandalkan manusia, mungkin karena manusia itu kaya, sehingga kita bergantung sama dia. Terus kalau dia janji, ya, akhirnya nggak ditepati, kita kecewa. Ini ketakutan yang karena kita mengandalkan manusia. Wah, hidup saya nanti gimana kalau orang ini nggak memberi saya, nggak menepati janjinya. Manusia, ingatlah, janjinya itu kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Tapi kalau janji Tuhan itu pasti ya, saudara. Amin. Karena itu jangan mengandalkan manusia. Itu kata Tuhan, terkutuklah. Coba dibaca ini. Yeremia 17 ayat 5. Kalau perlu dihafalkan supaya saudara tidak mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5. Silakan saudara Yosi. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ini, menjauh dari Tuhan, mengandalkan manusia, itu kata Tuhan terkutuk. Jadi jangan mengandalkan manusia. Saya pernah juga seperti itu saudara. Ada orang janji, ya waktu saya menikah, baru menikah, katanya janjinya mau, ditanya gini, kamu mau bulan madu kemana? Saya bilang mau ke Bali. Enggak taunya setelah menikah saudara, saya tunggu 3 bulan enggak ke Bali saudara. Janjinya batal, ya kan? Mengandalkan manusia. Saya pikir, wah ini pasti. Jadi saya senang, saya bangga gitu ya. Wah, saya andalkan dia karena dia sudah berjanji. Tapi enggak taunya batal. Itulah kalau mengandalkan manusia, kita bisa kecewa. Ini ketakutan kadang-kadang karena apa? Mengandalkan manusia, bergantung kepada manusia, dan itu kata Tuhan terkutuklah. Lalu yang keempat, ketakutan itu apa? Karena ketakutan masa lalu. Masa lalu kita, mungkin kita pernah coba sesuatu dan tidak berhasil. Akhirnya ketakutan, apa aku nanti bisa ya? Pamannya, contohnya kita kerja. Waktu kerja, ya, akhirnya kita keluar. Waktu keluar mau cari kerja lagi langsung ditakutin. Ketakutannya apa? Waduh, umurku sudah sekian. Apa nanti aku diterima? Apa aku bisa ngerjakan tugas-tugas yang diberikan? Ketakutan terjadi. Waktu itu saya juga, waktu saya kerja, saya ditawarin pekerjaan menjadi sekretaris di sebuah yayasan. Itu saya takut. Waduh, aku nanti bisa nggak ngerjakan kerjaan yang diberikan? Langsung saya punya alasan supaya mereka nggak jadi ngambil saya. Nggak taunya orangnya, pimpinan yayasan bilang apa? Udah datang aja, nanti di situ kamu diajarin pasti bisa katanya. Akhirnya saya coba. Saya pikir nanti kalau nggak bisa ya sudahlah saya keluar. Nggak taunya juga bisa. Ini ketakutan latar belakang karena dulunya saya nggak pinter nulis atau nggak bisa apa itu tentang sekretaris, saya nggak tahu. Jadi ketakutan karena belum coba. Artinya apa? Kalah sebelum menang, ya toh? Kayak Deborah, apa? Kalah sebelum bertanding, kalah sebelum perang, ya kan? Nah ini kayak Deborah ya, yang temannya itu dibilang, udah Barak, kamu pergi sana berperang. Dia bilang, aku nggak berani kalau nggak ditemanin kamu katanya gitu. Oh ya sudah, kamu nggak bisa jadi pemimpin, digituin. Nah ini ketakutan atau kegagalan, yaitu menoleh ke belakang, melihat ke belakang, merasa nggak bisa. Karena itu bagaimana caranya supaya kita tidak takut?
Bagaimana kita supaya kita mendapatkan kemenangan? Mengapa kita tidak boleh takut? Karena apa? Yang pertama, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia. Yesus lahir, di mana memberikan keajaiban-keajaiban kepada kita. Lahirnya saja sudah ajaib. Minggu lalu saya sudah kasih tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus beda dengan kelahiran manusia atau kelahiran kita sendiri. Sangat beda karena dia dari Roh Kudus yang masuk ke kandungan Maria. Itu sudah ajaib. Karena itu kita dikatakan nggak perlu takut. Malaikat bilang apa? Nggak perlu kamu takut. Apa di sini? Keajaiban di mana Tuhan bisa mengubah. Yang pertama, keputusasaan menjadi pengharapan, saudara. Kalau kita putus asa, tapi kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Ada harapan. Kalau saudara-saudara merasa sudah tua, ya bagaimana nanti aku, masa tuaku? Siapa yang akan melihara saya? Ingat, ada Tuhan. Nggak perlu takut, ya. Ini ada harapan. Anak-anak, bagaimana dengan masa depan? Ada Tuhan. Ya. Oh, siapapun saudara, ingatlah ada harapan di dalam Tuhan. Kalau saudara lagi sakit, sepertinya nggak bisa sembuh, ada harapan. Yesus lahir memberikan keajaiban. Saudara bisa mendapatkan keajaiban itu. Saudara bisa disembuhkan. Tetapi kalau saudara tidak sembuh pun ada harapan. Ya, ada harapan di dalam Tuhan. Yang kedua, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kegelapan itu bisa menjadi terang. Tuhan katakan, aku terang dunia. Jadi kalau saudara merasa gelap, ada Tuhan, saudara jadi terang dunia. Artinya menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Jadi nggak perlu takut. Anak-anak sekarang, saya pernah tanya Jo, kamu kalau ke kamar mandi takut nggak? Dia bilang takut. Marsha, kamu kalau ke kamar mandi takut nggak? Takut. Kenapa takut? Ya, ke kamar mandi ada apanya atau di kamar mandi sampai takut ya? Lalu saya kasih tahu, katakan ada Tuhan Yesus, aku nggak perlu takut. Nggak tahu. Sepertinya mereka sudah nggak takut. Betul? Jo? Ya toh. Saya yakin. Marsha juga kayaknya sudah mulai berani. Ya, memang ada proses. Nggak bisa langsung. Lalu pelajaran yang ketiga, kita nggak perlu takut. Karena apa? Ada keajaiban di dalam Tuhan. Kemiskinan, Tuhan bisa jadi kaya, saudara. Dengan mujizat-mujizatnya. Karena Tuhan bilang apa? Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Inilah kita membuat tidak perlu takut. Kita mendapatkan kemenangan. Karena apa? Kemiskinan Tuhan bisa jadi kaya. Lalu keempat, kekalahan Tuhan bisa kasih kemenangan. Apalagi kegagalan Tuhan bisa menjadikan kesuksesan. Apalagi kematian bisa menjadi kehidupan. Artinya apa? Kehidupan kekal, saudara. Ya, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan kelahirannya. Di mana Natal ini Tuhan janji. Tuhan pesan waktu di dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru. Inilah pesan Natal. Kematian menjadi kehidupan, contohnya Lazarus. Dan juga kita, kematian kita secara jasmani mendapatkan kehidupan yang rohani, yaitu kehidupan kekal. Karena itu saudara, mari kita lihat. Di sini dikatakan apa? Air biasa, keajaiban ya. Air biasa bisa menjadi apa? Anggur. Luar biasa kan? Mujizat, keajaiban terjadi. Kenapa bisa itu terjadi? Karena Tuhan Yesus juga ajaib. Maka kita pun mendapatkan keajaiban itu. Lalu yang kedua, kita lihat ayat 11 dengan cepat. Ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pelajaran yang kedua, kita bisa pelajarin bahwa dia, Yesus yang lahir itu bukan manusia biasa-biasa, tetapi kita memiliki juru selamat.
dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Nah ini, dikatakan ada juru selamat. Karena itu kita nggak perlu takut, karena apa? Ada juru selamat. Yang kedua, yang pertama tadi jangan takut, tapi yang kedua dikatakan kita memiliki juru selamat. Orang lain tidak punya juru selamat seperti orang Kristen. Juru selamat, kalau saudara pergi ke tukang kunci, dikatakan, oh ada juru kunci. Di kuburan kan ada itu, juru kunci ya. Nah juru kunci, berarti ahlinya daripada, yaitu kan dikunci. Kalau dikatakan juru selamat, berarti apa? Ahlinya penyelamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di Facebook, dimanapun maupun di sini, ingat, Tuhan Yesus adalah juru selamat harga mati. Ya kan? Kayak Jokowi. Harga mati. Ya kan? Nah ini. Jadi Yesus juru selamat harga mati. Saudara mau selamat atau mati? Nah, pilih mana? Kalau selamat, ikutlah Tuhan Yesus. Kalau saudara pengen mati, ya ikut iblis. Saudara masuk neraka. Itu aja. Ini firman Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kita mengucap syukur. Karena Allah sangat dekat dengan kita. Dia juru selamat kita. Dia dengan Roh Kudusnya masuk dalam hati kita. Yaitu di mana kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Siapa yang memberikan hidup? Juru selamat kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia adalah jalan kebenaran. Yaitu apa? Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yaitu harus lewat Yesus. Bukan lewat yang lainnya. Hanya satu. Lewat Yesus. Karena itu, mari ikut Tuhan Yesus. Saudara akan masuk surga. Apapun saudara kepercayaannya, saya tidak peduli, tapi saya tunjukkan jalan yang benar. Hanya Yesus juru selamat kita, tidak ada yang lain. Dia sumber pertolongan kita ketika kita sakit, ketika kita letih, lesu, berbeban berat. Dia sumber pertolongan kita. Dia berkata apa? Di dalam Matius 11 ayat 28. Hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan apa? Memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sumber kelegaan. Dialah yang bisa memberikan kebaikan. Karena itu mari kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 34. 1 Timotius 2 ayat 34 dikatakan apa di situ? Mari silahkan baca, Saudara Yosi. 1 Timotius 3, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2. Iya. Ayat 3 dan 4. Betul? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ayo, terus. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Dikatakan di sini firman Tuhan apa? Yang baik. Tuhan Yesus adalah yang baik. Siapa yang mengasihi dia mendapatkan kebaikan, keselamatan dan kebaikan. Karena itu Tuhan adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita lihat yang ketiga ayat 13 dengan cepat.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pelajaran yang ketiga adalah di mana kita di sini, pesan Natal. Pesan Natal tadi dikatakan pertama, jangan takut. Yang kedua, bahwa kita memiliki juru selamat. Yang ketiga adalah ada sejumlah besar bala tentara surga, saudara. Artinya apa? Berarti kalau di sini dikatakan ada sejumlah besar bala tentara surga, artinya kita hidupnya setiap hari dilindungi Tuhan. Betul nggak? Enak, saudara, hidup dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Ya, kemanapun kita aman karena ada apa? Penjaga, yaitu Tuhan sendiri. Makanya dikatakan apa? Anak-anak jatuh kadang-kadang nggak apa-apa toh. Waktu itu anak saya Amanda, waktu umur 7 bulan, saya tidurkan di tempat tidur, saya masak, tiba-tiba dia sudah ada di lantai, saudara. Tapi yang aneh nggak nangis dan nggak ada sakit apa-apa. Saya bilang, waduh Tuhan, apa kepalanya benjut atau apa ya, benjol atau apa, tak saya pegangin, saudara, tapi nggak ada apa-apa. Inilah yang dimana malaikat, katanya ada malaikat pelindung, ya kan? Nah, di sini Tuhan melindungi kita, bukan hanya dengan malaikat, tapi malaikat bersama apa? Sejumlah besar bala tentara surga. Contohnya, waktu itu ada hamba Tuhan, dia menginjil di Kalimantan. Lalu waktu itu dia mau dibunuh. Waktu pulangnya dia jalan di hutan. Orang-orang kampung di situ, orang-orang penduduk asli sudah bawa panah dan sudah bawa parang untuk mau membunuh hamba Tuhan ini. Tetapi apa? Mereka nggak jadi membunuh. Karena apa? Katanya mereka lihat hamba Tuhan ini dikelilingi pasukan malaikat, pasukan bala tentara yang besar. Akhirnya mereka datangin hamba Tuhan ini. Kamu kesini sendiri atau banyak orang? Itu sendiri gitu. Loh, kok banyak tentara di sini mengelilingi kamu? Jadi kami nggak berani. Siapa itu? Terus hamba Tuhan ini bilang, saya dilindungi bala tentara surga, yaitu Yesus rajanya. Siapa itu? Akhirnya orang itu selamat semua. Amin. Inilah hidup kita. Pesan Natal, di mana kita dikatakan tidak perlu takut. Yang kedua, bahwa kita diselamatkan. Dan yang ketiga, kita ada bala pasukan surgawi, bala tentara surga. Karena itu nggak perlu kita takut maupun kita apa saja di dalam dunia ini. Karena ada Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah ini, jadi pasukan malaikat besar dan juga bala tentara surgawi itu memuji Allah. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, beribadah seperti ini, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu dupa berbau harum, saudara. Ya, inilah yang dikatakan pesan Natal itu. Di mana kita nggak perlu takut, ada juru selamat dan pasukan malaikat dan juga bala tentara surgawi memuliakan Tuhan yang mengangkat kita. Saudara kalau lagi di rumah atau di mana kan selalu pengennya memuji Tuhan, betul? Ada kerinduan memuji Tuhan walaupun di dalam hati. Ayo kita sama-sama menaikkan pujian ini. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa.